Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Di bawah permukaan laut yang gelap dan sunyi, tersembunyi bangkai-bangkai kapal yang menyimpan rahasia kelam dan tak terungkap. Beberapa di antaranya hilang begitu saja tanpa jejak, membawa serta seluruh kru ke dalam misteri yang tak terpecahkan. Yang lain tenggelam dalam tragedi mengerikan, meninggalkan kisah-kisah menyeramkan tentang pertempuran dahsyat, sabotase, atau bahkan kutukan yang dipercaya menghantui kapal-kapal tersebut. Bangkai-bangkai kapal ini merupakan saksi bisu dari peristiwa sejarah yang menegangkan, seolah-olah lautan sendiri menyembunyikan kebenaran di balik kedalaman yang tak terjamah. Dalam video kali ini kita akan membahas untuk kalian 15 bangkai kapal paling misterius yang pernah ditemukan. Dari kapal yang hilang di tengah gurun, hingga penemuan kapal yang membawa harta karun terkutuk. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. KMP Tampomas II, tragedi maritim di segitiga Bermuda, Indonesia. Tragedi tenggelamnya KMP Tampomas II pada 27 Januari 1981 merupakan salah satu bencana maritim terbesar dalam sejarah Indonesia. Kapal penumpang milik PT Pelni ini berlayar dari Jakarta menuju Ujung Pandang dengan membawa lebih dari 1.000 penumpang dan awak kapal. Di tengah perjalanan, tepatnya di perairan Masalembo, kapal mengalami kebakaran hebat yang diduga dipicu oleh puntung rokok yang menyulut bahan bakar di ruang mesin. Kebakaran dengan cepat menyebar ke seluruh bagian kapal, diperparah oleh kurangnya disiplin keselamatan di antara penumpang dan awak kapal. Upaya penyelamatan yang dilakukan oleh kapal-kapal lain terhambat oleh cuaca buruk, termasuk ombak setinggi hingga 10 meter dan kabut tebal. Akibatnya lebih dari 400 orang tewas, sementara ratusan lainnya berhasil diselamatkan dari kobaran api maupun lautan yang ganas. Kawasan perairan Masalembo tempat tragedi ini terjadi dikenal sebagai segitiga Bermuda Indonesia karena seringnya terjadi kecelakaan misterius di wilayah tersebut. Selain KMP Tampomas II, sejumlah insiden besar lainnya juga terjadi di kawasan ini, seperti tenggelamnya KM Senopati Nusantara pada 2006 dan jatuhnya pesawat Adam Air pada 2007. Secara ilmiah, kawasan ini berada di pertemuan arus kuat dari Samudra Hindia dan Pasifik yang sering menciptakan pusaran air dan badai mendadak. Kondisi batimetri atau kedalaman laut yang bervariasi juga menambah risiko navigasi di wilayah ini. Namun demikian, mitos lokal tentang kekuatan gaib seperti Ratu Malaka turut memperkuat reputasi angker perairan Masalembo. Penyelidikan pasca tragedi mengungkapkan bahwa banyak peralatan keselamatan seperti pelampung dan sekoci tidak dapat digunakan secara efektif. Bahkan radio portable yang seharusnya ada di sekoci untuk komunikasi darurat tidak tersedia. Mahkamah Pelayaran kemudian memberikan sanksi administratif kepada beberapa awak kapal atas kelalaian mereka. Meskipun penyebab utamanya telah diketahui secara ilmiah, kombinasi antara faktor alam yang ekstrim, kelalaian manusia, dan mitos lokal menciptakan aura misteri yang sulit dijelaskan sepenuhnya. Dalam konteks sejarah maritim dunia, tragedi ini berdiri sejajar dengan kisah-kisah tenggelamnya kapal legendaris lainnya yang masih menyimpan banyak pertanyaan tak terjawab hingga kini. SS Baichimo, kapal hantu Arktik yang mengapung selama puluhan tahun. SS Baichimo yang sering disebut sebagai kapal hantu Arktik adalah salah satu misteri maritim paling terkenal di dunia. Dibangun pada tahun 1914 di Swedia dengan nama awal Angermanelven, kapal ini memiliki panjang sekitar 70 meter dan berat 1.322 ton. Terbuat dari baja kokoh dan ditenagai oleh mesin uap berbahan bakar batu bara, Baichimo awalnya digunakan untuk perdagangan antara Hamburg dan Swedia sebelum akhirnya diakuisisi oleh Hudson's Bay Company pada tahun 1921. Kapal ini kemudian berlayar di perairan dingin Kanada dan Alaska, membawa berbagai komoditas seperti bulu hewan, teh, dan gula. Namun, takdirnya berubah drastis pada tahun 1931 ketika kapal ini terjebak dalam es di Laut Beaufort dekat Alaska selama musim dingin yang ekstrim. Setelah beberapa kali mencoba membebaskannya dari es, para kru akhirnya meninggalkan kapal tersebut karena dianggap tidak layak lagi untuk digunakan. Yang membuat SS Baichimo begitu legendaris adalah kisahnya setelah ditinggalkan.
Kapal ini tidak tenggelam seperti yang diperkirakan orang banyak, melainkan terus mengapung tanpa awak selama hampir 4 dekade. Penampakan pertama terjadi hanya beberapa hari setelah ditinggalkan, ketika seorang pemburu Inuit melaporkan melihatnya sekitar 72 km dari lokasi awalnya. Selama bertahun-tahun berikutnya, Baichimo sering terlihat di perairan Arktik oleh pelaut, penjelajah, bahkan penduduk asli Alaska. Beberapa orang mencoba menaiki kapal tersebut, tetapi kondisi cuaca buruk seringkali memaksa mereka untuk meninggalkannya kembali. Salah satu insiden yang paling terkenal terjadi pada tahun 1933 ketika sekelompok pemburu Inuit terjebak di atas kapal selama 10 hari akibat badai salju dahsyat. Meskipun berbagai upaya dilakukan untuk menyelamatkan atau mengambil alih kapal ini, Baichimo selalu berhasil lolos dari tangan manusia. Penampakan terakhir SS Baichimo tercatat pada tahun 1969 ketika ia terjebak dalam es laut Beaufort. Setelah itu, kapal ini menghilang tanpa jejak hingga hari ini. Pemerintah Alaska bahkan meluncurkan ekspedisi pencarian pada tahun 2006 untuk menemukan bangkai kapal tersebut. Tetapi tidak ada hasil yang memuaskan. Misteri keberadaan SS Baichimo yang masih belum terpecahkan menjadikannya salah satu kapal hantu paling ikonik dalam sejarah maritim dunia. H.L. Hunley, kapal selam revolusioner dengan akhir tragis. H.L. Hunley adalah kapal selam revolusioner yang dirancang oleh Konfederasi Amerika selama Perang Saudara Amerika pada tahun 1863. Dibangun di Mobile, Alabama, kapal ini memiliki panjang sekitar 12 meter dan dibuat dari bahan besi daur ulang, termasuk boiler silinder yang dimodifikasi. Hunley dirancang untuk mengatasi blokade laut yang dilakukan oleh pasukan Union yang menghalangi akses konfederasi ke perdagangan internasional. Kapal ini digerakkan secara manual oleh 8 awak yang memutar engkol untuk menggerakkan baling-balingnya. Dengan teknologi sederhana namun inovatif, Hunley dilengkapi dengan torpedo tongkat yang dipasang di ujung tiang panjang untuk menyerang kapal musuh secara langsung. Setelah peluncurannya pada Juli 1863, kapal ini dikirim ke Charleston, California Selatan untuk menjalani serangkaian uji coba dan misi tempur. Namun, perjalanan Hunley penuh tragedi. Selama masa pengujiannya, kapal ini tenggelam 2 kali sebelum akhirnya digunakan dalam pertempuran. Pada insiden pertama pada Agustus 1863, 5 awak tewas akibat kecelakaan pada palka kapal terbuka. Insiden kedua terjadi pada Oktober 1863 ketika Horace Lawson Hunley, sang pencipta kapal, turut menjadi korban bersama 7 awak lainnya dalam uji coba yang gagal. Meskipun demikian, kapal ini tetap diperbaiki dan digunakan kembali karena kebutuhan militer yang mendesak. Pada 17 Februari 1864, Hunley mencatat sejarah sebagai kapal selam pertama yang berhasil menenggelamkan kapal perang musuh, USS Housatonic. Namun keberhasilan ini diikuti oleh misteri besar. Hunley tidak pernah kembali ke pangkalan dan tenggelam bersama seluruh awaknya. Kisah H.L. Hunley menjadi salah satu misteri maritim terbesar dalam sejarah. Kapal ini ditemukan kembali pada tahun 1995 setelah hilang selama 136 tahun dan diangkat pada tahun 2000. Yang membuat penemuan ini semakin misterius adalah kondisi kerangka para awak yang masih berada di posisi masing-masing tanpa tanda-tanda kepanikan. Flor de la Mar, kapal karak Portugis dan misteri harta karun Malaka. Flor de la Mar adalah kapal karak Portugis yang dibangun pada tahun 1502 di Lisbon. Dengan berat 400 ton dan panjang sekitar 36 meter, kapal ini merupakan salah satu kapal terbesar pada masanya. Awalnya dirancang untuk perdagangan dan ekspedisi ke India, Flor de la Mar memainkan peran penting dalam berbagai misi maritim Portugis, termasuk penaklukan Goa pada tahun 1510 dan Malaka pada tahun 1511. Namun, sejak awal pelayarannya, kapal ini sering mengalami masalah teknis seperti kebocoran di perairan Mozambik yang memerlukan perbaikan berkali-kali. Meskipun tidak sepenuhnya layak laut, kapal ini tetap digunakan karena ukurannya yang besar, memungkinkan pengangkutan muatan dalam jumlah besar. Pada tahun 1511, Flor de la Mar menjadi saksi penaklukan Malaka oleh Portugis di bawah komando Afonso de Albuquerque. Malaka sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara menyimpan kekayaan luar biasa yang kemudian dijarah oleh pasukan Portugis. Harta rampasan dari istana Sultan Malaka meliputi emas, perak, permata berharga, dan berbagai artefak seni.
Diperkirakan sekitar 60 ton emas dan ratusan peti berisi perhiasan serta barang berharga lainnya dimuat ke dalam Flor de la Mar untuk dibawa kembali ke Portugis. Ini menjadikan muatan kapal tersebut sebagai salah satu harta rampasan terbesar dalam sejarah eksplorasi maritim Portugis. Namun perjalanan pulang Flor de la Mar dari Malaka menuju Portugal berakhir tragis. Pada November 1811 saat melintasi Selat Malaka di dekat perairan Aceh, kapal ini dihantam badai dahsyat. Kondisi kapal yang sudah rapuh dan kelebihan muatan membuatnya tidak mampu bertahan melawan amukan alam. Kapal tersebut akhirnya karam setelah menabrak karang di lepas pantai Sumatera. Sebagian besar awak kapal tewas tenggelam bersama harta karun yang mereka bawa. Afonso de Albuquerque berhasil selamat dengan menggunakan rakit darurat, tetapi ia kehilangan seluruh harta rampasan yang direncanakan untuk dipersembahkan kepada Raja Portugal. Hingga kini lokasi pasti bangkai Flor de la Mar beserta muatannya masih menjadi misteri besar. Berbagai upaya pencarian telah dilakukan oleh pemburu harta karun dan tim arkeologi dari berbagai negara, namun hasilnya nihil. SS Central America, kapal emas yang memicu krisis keuangan Amerika. SS Central America yang dikenal sebagai kapal emas adalah kapal uap roda samping yang memainkan peran penting dalam sejarah maritim Amerika Serikat pada abad ke-9. Dibangun pada tahun 1852 dengan panjang sekitar 85 meter, kapal ini dirancang untuk mengangkut penumpang dan barang, termasuk emas dari tambang California antara pantai barat dan pantai timur Amerika Serikat. Kapal ini menjadi simbol penting era demam emas California ketika ribuan orang bermigrasi ke wilayah tersebut untuk mencari kekayaan. Namun nasib tragis menimpa SS Central America pada 12 September 1857 ketika kapal ini tenggelam di Samudra Atlantik akibat badai dahsyat yang menewaskan lebih dari 400 orang dan membawa serta sekitar 14 ton emas ke dasar laut. Perjalanan terakhir SS Central America dimulai dari Aspinwall yang kini menjadi Colon Panama menuju New York. Kapal ini membawa 477 penumpang dan 101 awak serta muatan emas hasil tambang California yang sangat berharga. Pada tanggal 9 September 1857, kapal ini terjebak dalam badai kategori 2 di lepas pantai Carolina. Angin kencang dengan kecepatan hingga 170 km per jam dan ombak besar menghancurkan layar kapal dan menyebabkan kebocoran besar pada lambungnya. Ketel uap kapal gagal berfungsi, membuat pompa air tidak dapat mengeluarkan air yang masuk. Meski beberapa penumpang berhasil diselamatkan oleh kapal lain, sebagian besar tetap terjebak di atas kapal hingga airnya tenggelam pada malam hari pada tanggal 12 September. Tragedi tenggelamnya SS Central America tidak hanya berdampak pada hilangnya nyawa manusia, tapi juga memicu krisis keuangan besar di Amerika Serikat pada tahun yang sama. Kehilangan emas dalam jumlah besar mengganggu stabilitas ekonomi nasional, terutama karena emas tersebut merupakan bagian penting dari cadangan moneter negara. Setelah lebih dari 1 abad terkubur di dasar laut pada kedalaman sekitar 2.200 meter, bangkai kapal ini ditemukan kembali pada tahun 1988 oleh tim eksplorasi bawah laut. Penemuan ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah arkeologi maritim, mengungkapkan berbagai artefak berharga seperti koin emas, perhiasan, dan barang-barang pribadi para penumpang. Kapal Endurance, simbol ketahanan di tengah es Antartika. Kapal Endurance yang dibangun pada tahun 1912 di Sandefjord, Norwegia, merupakan sebuah kapal layar 3 tiang yang dirancang khusus untuk menghadapi perairan beku. Kapal ini awalnya dinamai Polaris dan memiliki panjang 44 meter serta lebar 7,5 meter. Lambungnya dibuat dari kayu ek dan cemara Norwegia, diperkuat dengan desain khusus untuk menahan tekanan es. Pada tahun 1914, kapal ini dipimpin oleh Sir Ernest Shackleton dalam ekspedisi Imperial Trans-Antarctic yang ambisius. Namun, perjalanan tersebut berubah menjadi salah satu kisah bertahan hidup paling heroik dalam sejarah ketika Endurance terjebak dalam es laut Weddell selama hampir 10 bulan. Pada 21 November 1915, tekanan es yang luar biasa menghancurkan kapal ini hingga tenggelam ke dasar laut. Meskipun kehilangan kapalnya, Shackleton dan seluruh awaknya berhasil bertahan hidup melalui serangkaian perjuangan luar biasa di tengah kondisi kutub yang ekstrim.
Setelah lebih dari 1 abad menghilang, bangkai kapal Endurance akhirnya ditemukan pada 5 Maret 2022 oleh tim ekspedisi Endurance yang dipimpin oleh Dr. John Sears. Penemuan ini dilakukan di kedalaman 3.008 meter di dasar Laut Weddell, salah satu lokasi paling terpencil dan menantang di dunia. Tim peneliti menggunakan teknologi mutakhir berupa kendaraan bawah air nirawak untuk memetakan lokasi bangkai kapal secara rinci. Kondisi kapal yang masih sangat baik menjadi sorotan utama. Lambung kayunya tetap utuh, tulisan Endurance di buritan terlihat jelas, dan kemudi kayu masih berdiri tegak. Penemuan ini menyelesaikan misteri lokasi tenggelamnya Endurance yang telah lama menjadi teka-teki maritim dunia. Andrea Doria, kemewahan yang tenggelam dalam tragedi navigasi. Andrea Doria, kapal penumpang mewah kebanggaan Italia, memulai perjalanan perdananya pada 14 Januari 1953. Dibangun di galangan kapal Ansaldo di Genoa, Andrea Doria dirancang untuk menjadi simbol kemajuan teknologi dan seni Italia pasca Perang Dunia II. Dengan panjang 2.200 meter dan berat sekitar 29.100 ton, kapal ini mampu mengangkut hingga 1.240 penumpang dan 560 awak. Andrea Doria dikenal sebagai galeri seni terapung karena interiornya dihiasi oleh karya seni, mural, dan permadani yang mempesona. Selain itu, kapal ini dilengkapi dengan fasilitas mewah seperti 3 kolam renang dan kabin yang dirancang dengan sangat elegan. Teknologi keselamatannya pun canggih untuk zamannya, termasuk radar modern dan 11 kompartemen kedap air yang dirancang untuk mencegah tenggelam jika terjadi kerusakan di lambung kapal. Namun, nasib tragis menimpa Andrea Doria pada pelayaran ke-101 pada tanggal 25 Juli 1956. Saat melintasi perairan berkabut di dekat Nantucket, Massachusetts, kapal ini bertabrakan dengan MS Stockholm, sebuah kapal penumpang asal Swedia. Tabrakan tersebut merobek sisi kanan Andrea Doria, menghancurkan beberapa kompartemen kedap airnya, dan menyebabkan kapal mulai miring ke kanan. Meski teknologi radar telah tersedia di kedua kapal, kesalahan navigasi dan komunikasi menjadi faktor utama dalam kecelakaan ini. Dalam tragedi tersebut, 46 orang dari Andrea Doria dan 5 orang dari Stockholm kehilangan nyawanya. Namun, berkat upaya penyelamatan yang cepat oleh beberapa kapal lain di sekitar lokasi kejadian, lebih dari 1.660 penumpang dan awak berhasil diselamatkan sebelum Andrea Doria tenggelam sepenuhnya pada pagi hari tanggal 26 Juli 1956. Hingga kini, bangkai Andrea Doria yang terletak di dasar Samudra Atlantik pada kedalaman sekitar 70 meter menjadi salah satu situs penyelaman paling terkenal di dunia. Dijuluki Gunung Everest Lautan, lokasi ini menarik perhatian para penyelam profesional karena tantangan teknisnya yang tinggi akibat arus kuat dan kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. RMS Carpathia, sang penyelamat Titanic yang berakhir tragis. RMS Carpathia adalah kapal uap transatlantik yang menjadi simbol heroisme dalam tragedi penyelamnya RMS Titanic pada 15 April 1912. Kapal ini yang dinakodai oleh Kapten Arthur Henry Ralston menerima sinyal darurat SOS dari Titanic sekitar pukul 00.25 dini hari. Meskipun berada sekitar 93 km dari lokasi kejadian, Carpathia segera berbalik arah dan melaju dengan kecepatan penuh, bahkan melebihi batas kecepatan normalnya. Untuk mencapai lokasi bencana, Kapten Ralston memerintahkan penghentian semua layanan pemanas dan air panas di kapal agar tenaga masih dapat dimaksimalkan. Dalam perjalanan yang penuh resiko melalui perairan dingin dan dipenuhi gunung es, Carpathia tiba di lokasi sekitar pukul 04.00 pagi, 2 jam setelah Titanic tenggelam sepenuhnya. Di sana, awak Carpathia bekerja tanpa lelah selama beberapa jam untuk menyelamatkan 705 korban selamat dari sekoci-sekoci Titanic. Setelah menyelamatkan para korban, Carpathia mengarahkan perjalanannya menuju New York, di mana mereka tiba pada 18 April 1912. Para korban diberikan makanan hangat, selimut, dan perawatan medis selama perjalanan. Tindakan cepat dan keberanian Kapten Ralston serta awak kapalnya mendapat pengakuan internasional. Mereka dianugerahi berbagai penghargaan termasuk medali emas dan Kongres Amerika Serikat dan gelar kebangsawanan dari Raja George V Inggris. Namun, kisah heroik ini hanyalah sebagian dari sejarah panjang Carpathia.
6 tahun setelah penyelamatan Titanic pada 17 Juli 1918, kapal ini tenggelam di Laut Celtic akibat serangan torpedo dari kapal selam Jerman U-55 selama Perang Dunia I. Meskipun sebagian besar awaknya selamat, tenggelamnya Carpathia menandai akhir tragis bagi kapal yang pernah menjadi penyelamat ratusan nyawa. USS Monitor, kapal perang lapis besi era Perang Saudara Amerika. USS Monitor adalah kapal perang lapis besi revolusioner yang dirancang oleh insinyur Swedia Amerika John Ericsson yang diluncurkan pada 30 Januari 1862. Kapal ini merupakan inovasi besar dalam sejarah maritim yang menjadi kapal pertama yang sepenuhnya dilapisi besi dengan menara meriam berputar. Desainnya yang radikal mencakup lambung kapal rendah hanya sekitar 45 cm di atas permukaan air, memberikan profil yang unik dan perlindungan maksimal dari tembakan musuh. Dengan panjang sekitar 54 meter dan lebar 12 meter, Monitor menggunakan mesin uap sebagai penggeraknya. Kapal ini dirancang dalam waktu singkat hanya dalam 101 hari untuk menjawab kebutuhan mendesak Angkatan Laut Union selama Perang Saudara Amerika. Keberhasilan desainnya membuktikan keunggulan teknologi baru ini yang kemudian menjadi standar bagi kapal perang modern. Monitor mencapai puncak ketenarannya dalam pertempuran Hampton Roads pada 9 Maret 1862, di mana ia bertarung melawan CSS Virginia, kapal perang lapis besi milik Konfederasi. Pertempuran ini menjadi momen penting dalam sejarah Angkatan Laut Dunia karena untuk pertama kalinya dua kapal perang lapis besi saling berhadapan. Meskipun pertempuran berakhir tanpa pemenang yang jelas, kehadiran Monitor berhasil mencegah CSS Virginia menembus blokade Union di Pelabuhan Virginia. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas desain kapal lapis besi dan menandai transisi dari era kapal kayu ke era kapal baja dalam peperangan laut. Namun usia Monitor hanya bertahan singkat. Pada 31 Desember 1862, saat sedang ditarik menuju North Carolina, kapal ini tenggelam akibat badai besar di lepas pantai Cape Hatteras. Dari 49 awaknya, 16 orang tewas dalam insiden tersebut. HMS Terror, ekspedisi kutub yang berujung pada misteri kematian kru. HMS Terror awalnya dirancang sebagai kapal pengebom oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris pada tahun 1813. Kapal ini dibangun di galangan kapal Davy Thompson Devon dengan panjang geladak sekitar 31 meter dan bobot 325 ton. Sebagai kapal pengebom, HMS Terror dilengkapi dengan 2 mortir berat dan 10 meriam, yang membuatnya efektif dalam operasi militer. Kapal ini terlibat dalam beberapa pertempuran penting selama Perang tahun 1812 melawan Amerika Serikat, termasuk pengeboman Fort McHenry yang menginspirasi lagu kebangsaan Amerika Serikat, The Star-Spangled Banner. Setelah perang berakhir, HMS Terror sempat dinonaktifkan sebelum akhirnya diubah menjadi kapal eksplorasi kutub pada tahun 1830-an, memanfaatkan kerangka kuatnya untuk menghadapi kondisi ekstrim di wilayah es. Pada tahun 1839 sampai 1843, HMS Terror bergabung dengan HMS Erebus dan ekspedisi Ross ke Antartika yang dipimpin oleh James Clark Ross. Dalam ekspedisi ini, kedua kapal berhasil menjelajahi Laut Ross dan Laut Weddell, serta memberikan nama Gunung Terror di Pulau Ross untuk mengenang peran kapal tersebut. Namun, misi terakhir HMS Terror adalah ekspedisi Franklin pada tahun 1845 yang bertujuan menemukan jalur barat laut melalui Samudra Atlantik. Dengan perlengkapan canggih seperti mesin uap dan lambung berlapis baja, HMS Terror bersama HMS Erebus berlayar dari Inggris namun akhirnya hilang tanpa jejak setelah terjebak dalam es dekat Pulau King William. Hilangnya HMS Terror selama lebih dari 1 abad menjadikannya salah satu misteri maritim terbesar dalam sejarah. Pada tahun 2016, bangkai kapal ditemukan di Teluk Terror oleh tim dari Arctic Research Foundation. Penemuan ini menunjukkan bahwa kapal tersebut berada dalam kondisi hampir utuh di dasar laut dengan kedalaman sekitar 24 meter. Penelitian lebih lanjut mengungkapkan kisah tragis para awak kapal yang meninggal akibat kelaparan, hipotermia, dan keracunan timbal. Bukti forensik bahkan menunjukkan adanya kanibalisme di antara kru yang tersisa. Mary Rose, kebanggaan Angkatan Laut Inggris yang tenggelam secara misterius. Mary Rose, kapal perang kebanggaan Raja Henry VIII, memiliki sejarah yang menarik dan tragis.
Dibangun antara tahun 1509 dan 1511, kapal ini menjadi simbol kekuatan Angkatan Laut Inggris pada awal abad ke-16. Dengan panjang sekitar 45 meter dan bobot sekitar 500 ton, Mary Rose dilengkapi dengan 91 meriam berbagai ukuran, menjadikannya salah satu kapal perang paling kuat pada masanya. Selama 34 tahun masa dinasnya, kapal ini berpartisipasi dalam berbagai pertempuran laut, termasuk perang melawan Prancis dan Skotlandia. Namun nasib Mary Rose berubah drastis pada 19 Juli 1545 saat pertempuran Solent melawan armada invasi Prancis. Di hadapan Raja Henry VIII yang menyaksikan dari darat, kapal kebanggaannya tiba-tiba oleng dan tenggelam dengan cepat, menewaskan hampir seluruh awak kapal yang berjumlah sekitar 500 orang. Penyebab tenggelamnya Mary Rose masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan dan arkeolog. Beberapa teori yang dikemukakan antara lain kesalahan manuver, kelebihan muatan, atau desain kapal yang tidak stabil. Meskipun demikian, tenggelamnya Mary Rose menjadi salah satu tragedi maritim yang paling diingat dalam sejarah Inggris. Setelah terbaring di dasar laut selama lebih dari 400 tahun, Mary Rose akhirnya ditemukan kembali pada tahun 1971 oleh tim arkeolog bawah air. Proses pengangkatan kapal yang rumit dilakukan pada tahun 1982 menjadi salah satu proyek arkeologi bawah air terbesar dalam sejarah. Kini sisa-sisa Mary Rose beserta ribuan artefak yang ditemukan bersamanya dipamerkan di Museum Mary Rose di Portsmouth. USS Conestoga, hilangnya kapal tunda dan penemuan setelah 1 abad. USS Conestoga, sebuah kapal tunda Angkatan Laut Amerika Serikat, menghilang secara misterius pada tahun 1921. Yang menjadi salah satu misteri maritim terbesar dalam sejarah Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal ini awalnya dibangun pada tahun 1904 untuk Philadelphia and Reading Railway. Kemudian dibeli oleh Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 1917 untuk tugas Perang Dunia I. Pada 25 Maret 1921, Conestoga berangkat dari Mare Island Naval Shipyard di California menuju Tutuila, Samoa, Amerika, dengan 56 awak di dalamnya. Namun, kapal tersebut tidak pernah tiba di tujuannya dan menghilang tanpa jejak, memicu pencarian laut dan udara terbesar dalam sejarah Amerika Serikat hingga saat itu. Selama hampir 1 abad, nasib USS Conestoga tetap menjadi misteri. Pencarian awal yang dilakukan Angkatan Laut berfokus di sekitar Kepulauan Hawaii yang merupakan titik singgah yang direncanakan dalam perjalanan kapal tersebut. Meskipun ada beberapa petunjuk yang muncul seperti pelampung penyelamat dan kotak yang terdampar di pantai California, serta sebuah sekoci yang ditemukan jauh di lepas pantai Meksiko, tidak ada yang cukup meyakinkan untuk menentukan lokasi pasti kapal tersebut. Angkatan Laut secara resmi menyatakan Conestoga hilang dengan seluruh awaknya pada 30 Juni 1921, meninggalkan keluarga para awak dalam ketidakpastian selama bertahun-tahun. Misteri USS Conestoga akhirnya terpecahkan pada tahun 2014 ketika sebuah bangkai kapal yang tidak dikenal ditemukan oleh NOAA dalam ekspedisi di Greater Farallones National Marine Sanctuary. Pada tahun 2016, bangkai kapal tersebut dikonfirmasi sebagai USS Conestoga. Terletak hanya 3 mil dari pulau Southeast Farallon, sekitar 30 mil sebelah barat San Francisco. Penemuan ini akhirnya memberikan kejelasan bagi keluarga awak dan menandai berakhirnya salah satu misteri maritim terlama dalam sejarah Angkatan Laut Amerika Serikat. Situs bangkai kapal ini dilindungi sebagai makam militer dan menjadi habitat laut yang hidup di dalam cagar alam. Vasa, kapal perang ambisius Swedia yang tenggelam di pelayaran perdana. Vasa adalah kapal perang legendaris milik kerajaan Swedia yang dibangun pada awal abad ke-17, tepatnya antara tahun 1626 hingga 1628 atas perintah Raja Gustavus Adolphus. Kapal ini dirancang sebagai salah satu kapal terbesar dan paling kuat pada masanya, dengan panjang sekitar 69 meter dan dilengkapi dengan 64 meriam. Tujuannya adalah untuk memperkuat Angkatan Laut Swedia dalam perang 30 tahun, yang melibatkan banyak negara Eropa. Namun Vasa memiliki desain yang paling ambisius dan tidak stabil, dengan 2 dek meriam yang membuatnya rentan terhadap ketidakseimbangan. Hal ini menjadi faktor utama dalam nasib tragis kapal tersebut. Pada tanggal 10 Agustus 1628, Vasa melakukan pelayaran perdana dari pelabuhan Stockholm. Sayangnya, kapal ini hanya berlayar sejauh kurang dari 1,5 km sebelum terguling dan tenggelam akibat tiupan angin kencang.
Lebih dari 30 orang tewas dalam tragedi ini, dan kapal yang dibangun dengan biaya besar serta waktu yang lama itu hilang dalam sekejap. Penyebab utama tenggelamnya Fasa adalah kesalahan desain, di mana pusat gravitasi kapal terlalu tinggi dan lambungnya tidak cukup lebar untuk menopang berat meriam dan struktur atas. Selain itu, kurangnya pengujian stabilitas sebelum pelayaran turut memperburuk situasi. Fasa tetap berada di dasar laut selama lebih dari 300 tahun hingga akhirnya ditemukan kembali pada tahun 1956 oleh arkeolog laut Anders Franzen. Kapal ini terletak di kedalaman sekitar 32 meter di perairan Stockholm. Proses pengangkatan kapal yang dilakukan antara tahun 1959 dan 1961 merupakan upaya besar-besaran yang melibatkan teknologi canggih pada masa itu. Setelah berhasil diangkat, Fasa dipindahkan ke sebuah museum khusus yang dibangun untuk merawat dan memamerkan kapal tersebut. Kondisi kapal yang terawat dengan baik meskipun telah tenggelam selama berabad-abad, jadikannya salah satu penemuan arkeologi maritim paling penting dalam sejarah. Santo Antonio, sengketa internasional atas harta karun kapal dagang Portugis. Santo Antonio atau Saint Anthony adalah sebuah kapal dagang Portugis jenis karak yang tenggelam pada 19 Januari 1527 di Teluk Cornwall, Cornwall, Inggris. Kapal ini dimiliki oleh Raja João III dari Portugal dan sedang dalam perjalanan dari Lisbon menuju Antwerp. Kapal tersebut membawa muatan berharga berupa tembaga dan batangan perak yang pada masanya diperkirakan bernilai sekitar 18.000 euro. Setara dengan lebih dari 100 juta euro dalam nilai modern. Musibah itu terjadi akibat badai besar yang melanda kawasan tersebut, menenggelamkan kapal bersama separuh dari 86 awaknya. Sebanyak 45 orang berhasil selamat, tetapi sebagian besar kargo berharga tidak dapat diselamatkan. Peristiwa ini menjadi salah satu tragedi maritim yang paling diingat karena nilai ekonomis dan dampak politiknya. Setelah kapal tenggelam, upaya penyelamatan kargo Santo Antonio memicu sengketa internasional antara Portugal dan Inggris. Raja João III menuntut agar barang-barang yang diselamatkan dikembalikan ke Portugal, tetapi hukum Inggris pada masa itu memberikan hak kepada pemilik tanah lokal untuk mengambil barang-barang dari kapal karam yang ditemukan di wilayah mereka. 3 tuan tanah di Cornwall diyakini memperoleh keuntungan besar dari harta karun kapal tersebut, meskipun jumlah pasti barang yang berhasil diselamatkan tidak pernah diketahui. Sengketa ini bahkan sampai ke pengadilan khusus Inggris, yaitu Court of Star Chamber, meskipun hasil akhirnya tidak terdokumentasi secara jelas. Lokasi bangkai kapal tetap menjadi misteri selama berabad-abad, hingga akhirnya ditemukan kembali pada tahun 1981. Penemuan bangkai Santo Antonio ini menjadikannya salah satu kapal karam paling misterius dalam sejarah maritim dunia. Artefak-artefak ini kini dipamerkan di Charlestown Heritage and Spinkwork Center serta Penjersic Castle. Edward Bohlen, bangkai kapal di tengah gurun pantai Skeleton, Namibia. Edward Bohlen adalah kapal uap kargo berbobot 2.200 ton yang memiliki sejarah unik dan penuh misteri dalam dunia maritim. Kapal ini dibangun oleh Blohm dan Voss di Hamburg, Jerman pada tahun 1890 untuk Wehrmann Line, sebuah perusahaan pelayaran terkemuka pada masanya. Edward Bohlen dirancang sebagai kapal kombinasi untuk mengangkut kargo dan penumpang dengan panjang sekitar 94 meter. Setelah diluncurkan pada Oktober 1890 dan mulai beroperasi pada awal 1891, kapal ini melayani rute antara Jerman dan Afrika Barat, menjadi salah satu kapal pertama yang mengangkut surat di rute tersebut. Pada tahun-tahun berikutnya, Edward Bohlen mengalami beberapa pergantian kepemilikan dan tugas, termasuk berlayar di bawah bendera Belgia untuk Société Maritime du Congo sebelum kembali ke Wehrmann Line. Tragedi besar yang menimpa Edward Bohlen terjadi pada tanggal 5 September 1909. Kapal ini sedang dalam perjalanan dari Spakenburg menuju Table Bay di Afrika Selatan, membawa peralatan untuk tambang berlian baru di sekitar Conception Bay. Namun kabut tebal yang menyelimuti pantai Skeleton di Namibia membuat navigasi menjadi sulit. Kapal akhirnya kandas di sebuah sandbank di sekitar 100 meter dari pantai. Upaya penyelamatan gagal karena kondisi alam yang keras dan dalam waktu singkat pasir gurun mulai menelan kapal. Kini bangkai Edward Bohlen terletak sekitar 500 meter dari garis pantai akibat pergeseran gurun yang terus-menerus mendekati laut.
Bangkai kapal ini terlihat seperti terjebak di tengah padang pasir, menciptakan pemandangan yang surreal dan membingungkan.